Dikatakan lagu keramat itu. Lagu keramat? Ya dikatakan lagu keramat karena yang mengarang kan bukan orang sembarangan. Menangnya apa lagi? Tanya-tanya dulu. Sekali-kali kesini yang tanya. Ya, namanya saya pengen bertanya, namanya pengen tahu Kiseno. Oh iya. Lagu Turi-Turi Putih itu kenapa selalu diidentik dengan kuntilanak atau dibawain di acara-acara kayak efek? Itu apa ada makna yang tersendiri apa bagaimana Kiseno? Kan katanya Turi-Turi Putih kesenangan kuntilanak, katanya kan seperti itu. Ya yang punya pendapat seperti itu ya silahkan. Nggak masalah. Itu kan hanya pendapat orang. Ya kita hargai. Karena ya hanya sebatas itu kan. Iya. Pengertiannya. Iya. Ya padahal sih yang namanya lagu Turi-Turi Putih itu sendiri ya bisa dikatakan lagu keramat itu. Lagu keramat? Ya dikatakan lagu keramat karena yang mengarang kan bukan orang sembarangan. Yang mengarang lagu-lagu Turi-Turi Putih itu. Jadi sebelum ada lagu Kopi Lendrok sama Keong Racun sudah ada lagu Turi-Turi Putih. Sudah beberapa zaman. Gitu ya. Karena apa? Itu kan yang menciptakan lagu Turi-Turi Putih kan Kanjeng Sunan Giri. Dan makna Turi-Turi Putih itu memang sangat dalam sekali kalau kita resapi. Berarti ada makna yang tersirat di dalam syair-syair itu. Ada itu. Kalau kita pelajari, artinya kalau kita telusuri makna dari lagu Turi-Turi Putih, itu di situ ada pitutur atau wejangan untuk kita semua. Jadi lagunya kan kalau tidak salah, syairnya kan kalau tidak salah dengar nih, Iya. Turi-turi putih ditandur neng kebun agung, begitu kira-kira kan. Iya. Ono celeret tiba nyemplung, mbok siro kembange opo apa mbok iro, saya kurang mengerti, itu hanya saya mendengar kalau dilantunkan oleh para seniman-seniman. Itu memang dalam sekali kalau kita telusuri makna dari lagu itu sendiri. Karena memang Kanjeng Sunan Giri pada waktu itu menyebarkan kebaikan atau menyebarkan ilmu itu dengan syair dan lagu sesuai dengan daerahnya masing-masing, sesuai dengan masyarakat itu sendiri di mana dia menyebarkan. Apa benar itu mengingat kematian? Apa bagaimana Kiseno? Katanya untuk mengingat kematian. Ya, yang namanya Turi-Turi Putih kan ya mungkin sampean juga sering kan kifayah, orang meninggal cara bahasa sini tuh layat. Jadi orang meninggal kan prosesi orang meninggal kan dimandikan kan, dimandikan terus kok pakaiannya putih semua. Turi-turi kan artinya dipituturi, artinya kita sudah diberikan dakwah oleh jenazah itu sendiri. Dipituturi, turi-turi putih itu dipituturi. Loh kenapa kok setelah itu
pakaiannya putih. Hmm. Artinya kan pakai kain kafan. Hmm. Sehingga dalam hati kita tanya, waduh itu kok pakai kain kafan, padahal kita semua tuh juga entah kapan seperti itu. Gitu ya. Tapi kira-kira saya itu kafan, bukan kapan, kira-kira kafan. Mau tidak mau ya seperti itu. Pakai kain kafan. Berarti dakwah Kanjeng Sunan Giri dengan syair, bukan dengan bahasa yang seperti ya kayak hadis kayak apa, cuman kan mungkin juga orang zaman dulu yang nggak ngerti mungkin. Padahal mungkin Kanjeng Sunan Giri sama Quran hadis mungkin hafal semua. Iya. Tapi kalau pakai itu ya mungkin kurang dimengerti. Iya. Sehingga dia pakai syair dan lagu. Lebih nyampe lah. Lebih nyampe, lebih mudah diterima. Seperti itu. Ditandur di kebun agung. Nah, setelah kita dikafani, ditandur di kebun agung, akhirnya kan kita dibawa ke kuburan. Iya. Kan tidak mungkin kan dibawa ke penggadean, itu ya nggak mungkin. Ya memang sih tidak ada yang protes, tapi kan manusia ya selayaknya manusia kan. Berarti Kanjeng Sunan itu dulu dakwahnya enggak hanya di masjid di Citalim, berarti juga ya bisa bercerita di pinggir sawah, atau bicara di pinggir sungai, pada petani lagi istirahat kan bisa begitu ya. Memang seperti itu. Kalau diibaratkan cara tembung padesan itu dalam mengajarkan itu menjajah desa milangkori, artinya muter sono ke sono seperti itu. Dan apa yang ditemukan, siapa yang ditemukan, disitulah dia menebarkan kebaikan lewat syair dan lagu. Salah satunya turi-turi itu sendiri, turi-turi putih. Anak celeret tiba nyemplung. Ya kalau didengar sih memang kata-kata sepele, nurut ada celeret kok tiba nyemplung. Apa celeret itu? Celeret itu kan yang percek itu kan di sana. Kilat lah. Kilat, Ya, kilat. Kan cepat sekali tuh. Iya. Mungkin lebih cepat daripada yang lain. Ada celeret tiba nyemplung. Artinya apa? Mengingatkan kita bahwa yang namanya orang hidup wong urip nang alam dunya ki namung sedela. Kur sedela kaya dene celeret tiba nyemplung. Seperti kilat. Makanya kalau ada yang mengatakan wong urip kuwi ibarat jere mampir ngombe, bukannya Kiseno tidak setuju, tapi agak kurang setuju. Yang namanya orang mampir minum kan mesti agak lama. Iya ya. Barangkali di situ nanti ngobrol sama yang punya rumah. Iya. Malah di situ dikasih makanan, yang ngobrolnya lama. Tapi celeret tiba nyemplung itu cepat sekali. Nah, artinya apa? Yang namanya hidup di dunia itu sebentar. Artinya sebentar sekali. Makanya Kanjeng Sunan Giri ada celeret tiba nyemplung. Iya. Jadi sangat maknanya atau hakikatnya sangat jelas. Artinya apa? Celeret tiba nyemplung artinya setelah mati ya kita ya ditaruh di istana yang megah ibaratnya, dan di situ yang tidak ada penuhnya, tidak ada habisnya. Jadi kalau ini
sangat luas ya Kiseno ya. Iya. Ya ini Kiseno satu saya mau tanya yang mengenai apa namanya julukan sinden, selain sinden apa Kiseno? Julukan sinden. Ada nggak lagi julukannya selain nama sinden? Oh, yang di kerawitan itu sendiri. Kayak tempatnya apa kayak acara ebek itu kan ada orang nyanyi kan namanya sinden. Selain sinden ada nggak nama julukan selain bahasanya? Ada. Kan begini. Di kesenian kita, seni dan budaya kita khususnya di Jawa kan namanya kerawitan, ya kan? Ada pengrawit kan seperti itu. Nah, kalau kerawitan itu biasanya berhubungan dengan nama kerawitan itu sendiri. Kerawitan itu apa? Ya, kerawitan misalnya kerawitan ngesti budaya. Jadi nama rombongan. Oh gitu ya. Nama grup ya. Ya, nama grup. Apa kerawitan sekar budaya. Seperti itu. Nah, kalau kerawitan itu berarti penabuh atau yang notok gamelan. Itu pengrawit. Pengrawit namanya. Ya, namanya ada yang namanya penajagan. Kalau bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa yang ngapak itu namanya penajagan. Nah, kalau tadi apa yang sampaikan mengenai sinden, sinden ya itu bahasa umum lah. Kalau sinden, itu kuda kepang sindennya ada berapa sih? Nah, kalau bahasa yang lain atau bahasa yang lebih halus itu namanya Sorowati, itu artinya perempuan. Tapi jangan salah paham. Kalau perempuan Sorowati berarti kalau laki-laki Sorowanto, ya tidak begitu. Ya kan ada juga kan yang nyanyi laki-laki juga kan? Ada kan? Iya, yang namanya laki-laki juga ada yang suka melantunkan tembang, atau yang suka nyanyi lah. Itu juga ada namanya. Ada namanya. Jadi kalau perempuan itu namanya sinden, bahasa yang umum yang seluruh masyarakat itu tahu. Tapi kalau bahasa yang halus Sworowati. Nah, kalau laki-laki bukan Sworowanto, tapi Wiro Sworo utawa Wira Suara. Seperti itu. Ya kalau menurut pendapat Kiseno sih artinya ada itu wira itu namanya berani. Nah, suara atau suara itu bersuara. Jadi berani bersuara. Berani melakukan lagu apa saja, Tembang apa apa saja. Iya.